Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kembali lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan NIM L1A11973, mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan video kali ini sama dengan video-video sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik budidaya malapari atau Pongapia pinnata. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu malapari. Jadi, malapari itu atau Pongapia pinnata sering juga disebut sebagai maba, kipah laut, dan mangkonang, termasuk dalam famili Leguminosae. Malapari diyakini berasal dari Asia, khususnya menyebar ke negeri-negeri sekitarnya, dan lebih jauh diantaranya Pakistan, Malaysia, Filipina, Australia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Indonesia. Nah, di Indonesia, malapari umumnya ditemukan di pantai-pantai pasir dan batu karang, dan juga di perbatasan hutan mangrove ke arah darat pada bagian tanah kering. Manfaat tanaman malapari juga dapat digunakan untuk mengobati luka. Biji yang beracun digunakan untuk meracunin ikan, hingga bijinya digunakan untuk mengobati penyakit kulit sebagai minyak lampu dan bahan pembuatan sabun, dan juga kini sebagai bahan biodiesel. Malapari juga ditanam sebagai peneduh tepi jalan atau irigasi, penghias tanam, penghalang angin, dan penyubur tanaman. Kayu yang dihasilkan berserat sangat bagus digunakan dalam pembuatan kabinet, alat petani, dan lain sebagainya. Dengan nilai kalori sebesar 4.600 kcal per kilo, ranting-ranting dan batang pohon baik digunakan untuk kayu bakar. Saat ini, pemanfaatan malapari sebagai bahan bakar nabati atau biodiesel. Kelebihan malapari sebagai bahan baku biodiesel adalah biji dengan memiliki nilai rendamen minyak yang tinggi, mencapai 27-39% terhadap berat kering, dan dalam pemanfaatan tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Tanaman malapari berupa perdu atau pohon yang menggugurkan daun dengan bercabangan terbesar. Tinggi pohon ini berkisaran antara 15 sampai 25 meter dengan diameter batang mencapai 80 cm. Batang berwarna abu-abu, tegak lurus, samar-samar. Cabang pada umumnya tidak berambut atau berurat dan memiliki goresan yang menyerupai bintil, berdekatan dengan pinak daun dan pangkal ganggang daun. Di Indonesia, malapari ditemukan di pulau-pulau Sumatera, diantaranya Taman Nasional Berbak, Teluk Belikat, sampai ke Pulau Bangka. Kemudian di Banten bertepatan di pantai sekitar Tanjung Lesung, kemudian Ciamis bertepatan di pantai Batu Karas, kemudian ujung Belambangan bertepatan di Taman Nasional Alas Purwo, kemudian ada Bali Utara bertepatan di pantai Rovina, kemudian Lombok Timur berada di Taman Semberina, dan terakhir ada di Maluku bertepatan di pantai barat Pulau Seram. Nah, pada tahapan ini merupakan tahapan penting atau tahapan pokok, yaitu bagaimana teknik membudidayakan malapari atau Pongapia pinnata. Tahap membudidaya malapari. Yang pertama, kita harus memahami syarat tempat tumbuh, sehingga tempat tumbuh baik tidak mengalami gangguan. Kemudian tahap 2 yaitu persiapan lahan, di mana pada tahapan persiapan lahan ini kita harus menyediakan lahan yang cocok untuk menanam malapari. Tahap ketiga yaitu pembibitan, di mana pada tahap pembibitan ini kita dapat melakukan pembibitan dengan biji maupun dengan stek. Hanya saja pada stek tentunya memerlukan atau membutuhkan perlakuan khusus sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Dan tahapan keempat yaitu penanaman. Pada tahapan ini yaitu
tahapan yang paling penting dari membudidayakan marapari. Dan terakhir yaitu tahapan pemanenan, di mana pada tahapan ini untuk melakukan pemanenan tentunya telah melalui proses persiapan lahan, pembibitan, hingga penanaman, sehingga kita dapat melakukan proses pemanenan. Tahap membudidaya malapari, yaitu 1. Persyaratan tempat tumbuh. Tanaman malapari banyak ditemukan di sepanjang pantai dan hidupnya bergelombalan. Pohon ini termasuk jenis cepat tumbuh dalam 5-4 tahun. Tinggi pohon mencapai 20-25 meter dan sudah berbunga dan berbuah. Umumnya, malapari ditanam di area kawasan subtropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas dan udara terbuka. Pada persebaran alaminya, pohon ini dapat tumbuh kisaran pada ketinggian 0 sampai 1.200 dari permukaan laut. Tanaman malapari tumbuh baik pada tanah liat berpasir, tanah berpasir, dan tanah liat yang bergumbal-gumbal pada kondisi masin dan alkalitas. Malapari merupakan tanaman yang asli daerah subtropis dan humida yang masih memiliki curah hujan tahunan antara 500 sampai 2.500 mm dan musim kering selama 2-6 bulan dengan suhu maksimum antara 27 sampai 38 Celcius dan suhu minimum antara 1 sampai 16 derajat Celcius. Tanaman dewasa mampu tumbuh pada suhu 50 derajat Celcius. Pada tingkat anak toleran terhadap naungan dan dapat meningkatkan nitrogen bebas. Tahapan kedua, persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan yang meliputi pembukaan lahan dan pembuatan lubang tanam. Bahan yang akan ditanam dibersihkan dari semak belukar, terutama di sekitar jalan tempat tanam. Pengajiran dilakukan dengan menancapkan ajiran dari bambu ataupun batang kayu dengan jarak tanam disesuaikan dengan rencana populasi tanaman yang dikehendaki. Tahapan ketiga yaitu pembibitan. Perbanyakan tanaman malapari dapat melalui 2 tahap, yaitu dengan biji ataupun dengan stek. Pembibitan dengan biji, di mana biji yang telah dipilih dari buah yang benar-benar masak dari pohon. Setelah mengalami proses, yaitu biji yang telah daging buahnya dikupas, biji harus langsung ditabur ke dalam polybag atau semai dalam bak kecambah. Hal ini dapat mengurangi atau memungkinkan benih turun daya kecambahnya. Setiap polybag diisi dengan media berupa campuran antara tanah lapisan atas dan pupuk kandang dengan melakukan perbandingan 2:1. Setiap polybag diisi 1 bibit. Pembibitan secara vegetatif yang juga dilaksanakan yaitu dengan stek batang. Stek batang diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan sehat. Bahan stek diambil dari ranting berukuran 1 sampai 1,5 cm atau terubusan dari pemangkasan, sehingga tidak perlu bahan perangsang pertumbuhan akar. Stek umur 2 bulan sudah berakar dan sudah mencapai 10 sampai 15 cm. Tempat pembibitan diberikan naungan atau atap dengan bahan berupa daun kelapa, jemari, dan palanet. Pembibitan dilakukan selama 2-3 bulan. Kegiatan selama pembibitan dilakukan antara lain penyiraman yang dilakukan pada pagi dan sore hari, kemudian penyiangan dengan melakukan pembersihan gulma di sekitar bibit, dan seleksi dengan memilih bibit yang bertumbuh baik. Tahapan keempat yaitu penanaman, di mana pada tahapan ini merupakan tahapan inti. Penanaman dilakukan di awal atau sebelum musim penghujan, sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia.
Bibit yang ditanam dipilih sehat dan cukup kuat, serta tinggi bibit 50 cm atau lebih. Saat penanaman, tanah sekitar batang tanaman dipadatkan dan permukaan dibuat agak cembung. Penanaman juga dapat dilakukan secara langsung di lapangan atau tanpa pembibitan dengan menggunakan stek, cabang, atau batang. Jarak tanam yang biasa digunakan berkisaran antara 2 x 2 meter sampai 5 x 5 meter. Tahapan terakhir yaitu tahapan kelima, pemanenan. Buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang-goyang dahan, dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya. Kemudian buah dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah.